Ini adalah Cina. Oke lah. Sese. Tenaga kerja asing atau TKA China yang bekerja di pembangkit listrik tenaga uap PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya, Aceh dikabarkan terlihat mengenakan pakaian motif loreng mirip seragam prajurit TNI. TNI AD pun lantas mengambil tindakan penanganan dengan cepat. Dandim 0116 Nagan Raya, Letkol Intoni Setiowibowo meminta pihak perusahaan agar seragam loreng tidak lagi dipergunakan oleh pegawai. Soal kabar masuknya 34 tenaga kerja asing asal Tiongkok, Kementerian Tenaga Kerja mengatakan mereka telah mengantongi izin kerja yang dikeluarkan jauh hari sebelum peraturan Menkumham nomor 27 tahun 2021 dikeluarkan. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Kementerian Tenaga Kerja Haryanto dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV juga mengatakan mereka telah memiliki izin tinggal. Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Melaboh, Aceh Barat, Azhar membenarkan ada TKA asal China yang memakai seragam motif loreng. Ia menjelaskan bahwa TKA asal China itu tergolong buruh kasar di PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya, Aceh. Itu bukan pakaian tentara, melainkan pakaian kerja untuk buruh kasar dan dipakai oleh pekerja di PLTU, kata Azhar. Azhar menjelaskan bahwa TKA China pengguna seragam loreng itu bukan pegawai baru, mereka sudah lama bekerja di sana. Ia juga memastikan para TKA memiliki surat kerja yang lengkap sehingga bukan tenaga kerja asing ilegal. Izin TKA itu lengkap semua, karena tidak ada lagi yang pendatang baru, jadi orang lama semua itu, ucapnya. TKA Cina di Aceh tertangkap basah menggunakan seragam loreng TNI AD. TKA Cina kembali menjadi topik pembicaraan di media sosial. Kali ini tenaga kerja asal negara tirai bambu itu tertangkap basah mengenakan seragam loreng dalam melaksanakan kerjanya di PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya, Aceh. Dilansir dari CNN Indonesia, Selasa 19 April 2022, TNI Angkatan Darat TNI AD langsung mengambil tindakan atas kejadian tersebut. Letkol Intoni Setiowibowo segera meminta kepada perusahaan agar tidak membiarkan pekerjaannya menggunakan seragam loreng saat sedang bekerja, apalagi karena dia tenaga kerja asing. Pihak manajemen tempat TKA Cina itu bekerja mengeluarkan permintaan maafnya kepada TNI AD. Mereka sudah minta maaf, kita sudah ingatkan agar tidak ada lagi yang pakai seragam itu, tutur Tony dikutip dari CNN Indonesia Selasa 19 April 2022. Tony selaku perwakilan dari TNI AD juga melaksanakan bahwa TKA Cina tersebut tidak ada kaitannya dengan Satuan Militer Republik Indonesia. Lanjutnya, bahwa pekerja yang memakai seragam loreng itu pun juga bukan dari bagian militer Cina. Seragamnya itu security di sana, makanya sekedar iseng-iseng tadi. Tidak tahu tujuannya apa, itu hanya pekerja iseng, artinya dia bukan tentara, jelasnya. Di sisi lain, Azhar selaku Kepala Kantor Imigrasi Meulaboh, Aceh Barat juga memberikan tanggapan mengenai berita tersebut. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa seragam loreng yang dikenakan oleh TKA Cina tersebut adalah pakaian kerja untuk buruh kasar dipakai oleh pekerja PLTU Aceh. Itu bukan pakaian tentara, melainkan pakaian kerja untuk buruh kasar dipakai oleh pekerja PLTU, kata Azhar. TKA Cina yang memakai seragam loreng tersebut merupakan pekerja yang sudah lama menetap di PLTU Aceh, bukan pekerja baru. Sehingga bisa dipastikan bahwa TKA Cina tersebut juga bukan tenaga kerja ilegal, melainkan tenaga kerja resmi dengan surat kerja resmi. Izin TKA itu lengkap semua karena tidak ada lagi yang pendatang baru, jadi orang lama semua itu. Tegasnya, tenaga kerja asing TKA asal Cina yang bekerja di pembangkit listrik tenaga uap PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya Aceh mengenakan pakaian motif loreng mirip tentara TNI. TNI AD lantas mengambil tindakan. Dandim 0116 Nagan Raya Letkol Intoni Setiowibowo meminta pihak perusahaan agar seragam loreng tidak lagi dipergunakan oleh pegawai. Mereka sudah minta maaf, kita sudah ingatkan agar tidak ada lagi yang pakai seragam itu, kata Tony Senin 18 April. Tony menegaskan bahwa TKA asal Cina itu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan TNI. Dia juga mengatakan pegawai tersebut tidak punya kaitan dengan militer Cina. Seragamnya itu security di sana, makanya sekadar iseng-iseng, tidak tahu tujuannya apa, itu hanya pekerja iseng, artinya dia bukan tentara, katanya. Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Meulaboh,
Aceh Barat, Azhar membenarkan ada TKA asal Cina yang memakai seragam motif loreng. Dia menyebut TKA asal Cina itu tergolong buruh kasar di PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya Aceh. Itu bukan pakaian tentara, melainkan pakaian kerja untuk buruh kasar dipakai oleh pekerja di PLTU, kata Azhar. Azhar menjelaskan bahwa TKA asal Cina itu pengguna seragam loreng tersebut bukan pegawai baru. Mereka sudah lama bekerja di sana. Dia juga memastikan para TKA memiliki surat kerja yang lengkap sehingga bukan tenaga kerja asing ilegal. Izin TKA itu semua lengkap karena tidak ada lagi yang pendatang baru. Jadi orang lama semua itu, ungkapnya. Rusia mulai serang Donbas di Ukraina Timur. Apa alasan dan pentingnya wilayah itu bagi Putin? Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pertempuran Donbas telah dimulai, merujuk pada serangan pasukan Rusia di wilayah Ukraina Timur. Kami sekarang dapat mengatakan bahwa pasukan Rusia telah memulai pertempuran Donbas yang telah lama mereka persiapkan, kata Zelensky. Tidak peduli berapa banyak pasukan Rusia didorong ke sana, kami akan bertarung, kami akan membela diri, kami akan melakukannya setiap hari, imbuhnya. Dalam sebuah postingan media sosial, militer Ukraina mengatakan perang Fes kemudian telah dimulai. Pertempuran kali ini dikhawatirkan akan lebih sengit daripada perang manapun sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari. Dilansir ABC Net Australia, Donbas atau Donbas mengaku bahwa pada wilayah Donetsk pada Luhansk di tenggara Ukraina. Sementara itu, menurut laporan BBC, yang dimaksud Donbas oleh Putin adalah keseluruhan dari dua wilayah besar di timur yakni Luhansk dan Donetsk yang membentang dari luar Mariupol dan di selatan sampai ke perbatasan utara. Daerah ini merupakan jantung industri yang sebagian besar penduduknya berbahasa Rusia. Di tempat inilah tumbuh kelompok separatis yang didukung Moskow yang memerangi pemerintah Ukraina selama 8 tahun terakhir. Sebelum invasi, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan menyatakan telah mengakui deklarasi kemerdekaan independen wilayah ini. Pemberontak separatis menguasai sekitar sepertiga wilayah Donbas sejak pertempuran dimulai pada 2014. Pertempuran tersebut dipicu penolakan Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, untuk menyetujui perjanjian perdagangan bebas bersama Uni Eropa (UE) dengan alasan ingin lebih dekat dengan Rusia. Pemerintah Ukraina berikutnya mengecualikan separatis yang didukung Rusia dari pembicaraan tentang wilayah Donbas, yang mana membuat marah Kremlin dan pemberontak. Insiden itu memulai ketegangan di wilayah Donbas, di mana para pemberontak memerangi pasukan Ukraina. Pada 24 Februari 2022, Kremlin meluncurkan operasi militer khusus di Donbas, tetapi kemudian berkembang menjadi invasi skala penuh ke Ukraina. Dalam beberapa minggu terakhir, setelah gagal menyebut Kiev, Kremlin mengatakan bahwa Donbas adalah tujuan utamanya dalam perang. Setelah menarik diri dari ibu kota, pasukan Rusia mulai berkumpul kembali dan memperkuat pasukan darat di timur Ukraina menjelang pertempuran besar. Pada Senin 18 April 2022 lalu, Sekretaris Keamanan Nasional Ukraina, Oleksiy Danilov, menginformasi perang di Donbas dan wilayah utara. Pagi ini, di hampir seluruh garis depan wilayah Donetsk Timur, Luhansk, dan Kharkiv, para penjajah berusaha menerobos pertahanan kami, kata Danilov. Menurut laporan BBC, keberhasilan Rusia menaklukkan Luhansk dan Donetsk akan memberi pencapaian perang terhadap Putin. Langkah selanjutnya, diperkirakan Kremlin akan mencaplok Donbas seperti yang dilakukan terhadap Crimea pada 2014. Jika skenario ini terjadi sebelum 9 Mei, Putin bahkan bisa merayakan hari kemenangan ketika militer Rusia masih menandai kekalahan Nazi Jerman pada tahun 1945. Pemimpin pro-Rusia di Luhansk beberapa waktu lalu sempat bicara soal referendum untuk bergabung ke Rusia. Sulit diketahui secara pasti jumlah pasukan Rusia yang kini bersiaga di dalam dan sekitar wilayah Donbas. Perkiraan awal menunjukkan jumlahnya bisa mencapai 60.000 tentara. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada The Associated Press bahwa menurut perkiraan Pentagon, sekarang ada 76 unit tempur Rusia yang dikenal sebagai kelompok taktis batalion di Ukraina Timur dan Selatan. Ini meningkat dari pekan lalu yang hanya sejumlah 65 unit. Dapat diartikan, kini ada sekitar 50.000 hingga 60.000 tentara berdasarkan keyakinan awal Pentagon bahwa unit tipikal memiliki 700 hingga 800 tentara.
Amerika Serikat mengatakan Rusia juga membangun senjata dan pasukan saat berusaha mengepung wilayah tersebut. Juru bicara Pentagon, John Kirby, mengatakan Rusia telah menambahkan artileri, pasukan tempur darat, dan kemampuan lainnya dalam beberapa hari terakhir. Kami telah melihat Rusia terus mengalirkan enabler, kemampuan yang akan membantu mereka bertarung di Donbas ke depan, itu artileri, dukungan helikopter, penerbangan putar, enabler komando dan kontrol, kata Kirby. Pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan jika pasukan Rusia berhasil mengambil kendali penuh atas Mariupol, mereka dapat membebaskan hampir selusin kelompok taktis batalion untuk digunakan di tempat lain di Donbas.